A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas poin berikutnya dari kajian zakatul fitr. Ini mungkin sesuatu yang sudah sangat populer sekali kita dengar, bahwasanya kewajiban seseorang ketika mau lebaran, ya sebelum lebaran itu adalah zakat fitrah, ya membayar zakat fitrah. Zakat sendiri secara umum itu terbagi dua, ya ada zakat mal namanya. Zakat mal itu adalah zakat harta, ya ketika ada harta-harta tertentu, barang-barang tertentu, ya yang sudah mencapai nisab dan mencapai haul atau telah panen ketika itu berkaitan dengan tanaman, maka ada wajib zakatnya, ya wajib membayar zakatnya sesuai dengan takaran-takaran yang telah ditentukan oleh syariat. Nah, itu pembahasan zakat mal. Yang kedua ada namanya zakatul badan, ya. Zakatul badan itu atau disebut juga dengan zakat fitrah, ya zakat fitrah, yaitu zakat yang dilaksanakan ketika mau lebaran ini, ya ketika mau lebaran akhir-akhir Ramadan biasanya itu orang mulai sibuk atau mulai membahas mengenai zakat fitrah, ya. Jadi untuk zakat fitrah ini sendiri setidaknya ada 3 penamaan, ya ada zakatul fitri, ya ada zakatul fitrati, ada zakatul badan. Ada yang menyebut zakatul fitri, ya. Kenapa zakatul fitri, ya? Karena fitri itu kan artinya berbuka, ya. Karena ya fitri itu artinya berbuka, dan zakat fitri ini, ya, diwajibkan ketika orang berbuka, artinya setelah puasa, ya. Nanti kita bahas bahwasanya orang itu wajib membayar zakat fitrah baru ketika setelah terbenam matahari di hari terakhir bulan bulan Ramadan, ya. Jadi kalau sebelum itu belum wajib. Nah, wajibnya kapan? Wajibnya adalah ketika terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan, ya. Artinya masuk 1 Syawal. Nah, itu baru berbuka, artinya maksudnya berbuka berakhir puasa. Kadang disebut juga dengan zakatul fitrati, ya fitrah, ya fitratun. Maknanya adalah khilqatun. Khilqatun itu asal penciptaan, ya. Fitrah ay al khilqah, ya asal penciptaan. Kadang disebut juga dengan zakatul badan, ya. Zakat itu kan mensucikan, badan itu badan, ya. Berarti mensucikan diri, ya. Sebagaimana dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah, ya. Zakatul fitri tuhratun lis-shaimi minar rafath, ya. Wa tu'amatun lil fuqara'i wal masakin, ya. Zakat fitrah itu merupakan pensuci, ya. Pensuci orang yang berpuasa, artinya mensucikan diri orang yang berpuasa dari dosa, ya. Maksudnya itu mensucikan dari dosa. Wa tu'amatun lil fuqara'i wal masakin, dan merupakan makanan bagi orang-orang fakir dan orang miskin, ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, itu 3 nama yang sering populer, ya. Jadi kalau misalkan zakatul fitri, zakatul fitrah atau zakatul badan, ya 3-tiganya sama, ya. 3-tiganya sama dan 3-tiganya boleh dipakai, terserah, ya. Mau bayar fitrah kayak itu, ya. Tapi yang lebih populer sebenarnya yang dipakai adalah zakatul fitri, ya. Zakatul fitri itu yang lebih populer di kitab-kitab fikih. Jadi kalau buka-buka kitab fikih biasanya zakatul fitri, ya. Jarang nemu fitrah, jarang. Tapi kalau kita nyebut sehari-hari lebih sering nyebut fitrah. Tapi zakatul fitri lebih sering. Zakatul badan lebih jarang lagi, ya. Lebih jarang di kitab fikih sering, tapi di keseharian jarang, gitu. Jadi 2 hal yang sering di kitab fikih, ya zakatul badan dan zakatul fitri, jarang di kehidupan nyata, ya. Tapi sesuatu yang jarang di kitab fikih, zakatul fitrah, malah sering di dunia nyata. Cuman itu hanya masalah penamaan, tidak terlalu dipermasalahkan seperti itu, ya. Anjurannya sendiri adalah dari hadis riwayat dari Ibnu Umar, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya. Rasulullah SAW bersabda, atau Ibnu Umar berkata, faradha Rasulullah zakatal fitri, ya. Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah mewajibkan, ya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sa'an min tamarin. Jumlahnya itu 1 sa'. Jenis apa yang 1 sa' yang dibayarkan itu? Min tamarin, ya dari kurma. Au sa'an min syairin, atau 1 sa' gandum. Alal abdi wal hurri, ya. Baik itu kewajibannya untuk orang budak, ya. Begitupun dengan orang yang merdeka, ya. Budak saja wajib, apalagi orang yang merdeka. Wadzakari wal untha, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wajib semuanya. Was-shaghiri wal kabir, anak kecil maupun orang yang telah dewasa, ya.
minal muslimina, dan semuanya itu syaratnya adalah beragama Islam nanti, ya. Wa amara biha, dan Rasulullah memerintahkan untuk membayarnya itu antu adda qabla khurujin nasi ila sholati, ya. Rasulullah memerintahkan agar zakat fitrah itu dibayar sebelum keluar untuk sholat Id, maksudnya ya, sebelum sholat Id, seperti itu, ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya beliau berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri, ya, sa'an min tamarin aw sa'an min sya'irin 'alal abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila sholati. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, muttafaqun alaih hadisnya. Nah, dari hadis ini baru muncullah kewajiban zakat fitrah itu, sebagaimana juga telah ada ijma dari para ulama, ijma para umat Islam semuanya, ya, mengatakan bahwasanya ada syariat yang bernama zakat fitrah, dan itu hukumnya wajib, syariatnya wajib secara ijma, hukumnya wajib juga, ada ijma'nya gitu. Jadi ijma' wajib, ya. Jadi semua mengatakan wajib, tidak ada yang mengatakan tidak wajib zakat fitrah, seperti itu. Wajibatun bil ijma' hukumnya. Nah, kapan zakat fitrah ini dikeluarkan? Nah, ini nanti ada beberapa hal yang perlu kita rincikan, ya, serinci-rincinya supaya tidak ada salah paham, ya. Nanti ada orang yang salah paham karena tidak memahami betul rincian dari waktu membayar zakat fitrah ini, ya. Waktu membayar zakat fitrah itu kita bisa bagi 5, ya. Ada 5 waktu, ya, 5 keadaan atau 5 nama untuk waktu pembayaran zakat fitrah. Yang pertama, waktu wajib. Apa itu maksudnya waktu wajib? Waktu dimana ketika kita sampai di waktu tersebut wajib kita membayar zakat fitrah. Artinya kalau kita belum sampai di waktu itu kita belum wajib membayar zakat fitrah, ya. Itu yang pertama, waktu wajib namanya, ya. Waktu membayar zakat fitrah ada 5. Yang pertama namanya waktu wajib, ya. Waktu wujubin, ya, waktu wajib, ya. Tadi kita artikan bahwasanya waktu wajib itu adalah ketika seseorang sampai pada waktu tersebut maka otomatis dia wajib membayar zakat fitrah, ya, wajib membayar zakat fitrah. Dan kalau belum sampai di waktu itu belum wajib membayar zakat fitrah. Kapan waktu wajibnya? Ketika terbenam, ya, setelah terbenam matahari, ya, setelah terbenam matahari akhir bulan Ramadan, artinya masuk 1 Syawal, ya. Masuk 1 Syawal, kan kalau perpindahan hari di dalam Hijriah itu kan malam, ya. Dari petang ke malam itu perpindahan tanggal, ya. Kalau kita kan di Indonesia kan atau kalender Masehi kan jam 12 malam, tapi kalau kalender Hijriah, ya, kalender Hijriah itu kan maghrib itu yang perpindahan tanggalnya, ya. Jadi kan 30 Ramadan terus matahari tenggelam. Nah, ketika matahari tenggelam itu masuk 1 Syawal. Nah, ketika masuk 1 Syawal itu baru wajib, ya, baru namanya waktu wajib, ya. Baru namanya waktu wajib, ya. Wajib bagi orang yang terpenuhi syarat-syaratnya. Nanti kan kita bahas syarat-syaratnya seperti itu. Nah, otomatis seperti ini, ya. Kalau seandainya orang, ya, ada orang, ya, nanti tanggal 1 Ramadan puasa sampai tanggal 30 Ramadan. Setengah jam sebelum terbenam matahari meninggal dia. Wajibkah dia bayar zakat fitrah? Wajibkah dia bayar zakat fitrah? Tidak wajib. Kenapa? Karena dia belum sampai waktu wajib. Wajibnya kapan zakat fitrah? Ketika terbenam matahari pada tanggal 30 Ramadan. Setengah jam sebelum maghrib itu apakah matahari sudah terbenam? Belum. Berarti dia belum wajib untuk bayar zakat fitrah. Ya, itu nanti mungkin masalahnya nanti akan kita bahas nanti, ya. Contohnya sekarang, ya, kita saat ini, ya, kita masih tanggal berapa Ramadan ini? Ya 20-an Ramadan lah. Apakah kita sudah wajib membayar zakat fitrah hari ini? Belum. Hari ini kita belum wajib membayar zakat fitrah. Ya, hari ini belum wajib membayar zakat fitrah, ya, belum wajib. Ya, tapi apakah boleh nanti akan kita bahas di waktu yang lain, ya. Kenapa kita belum wajib bayar zakat fitrah? Karena kita belum menemui terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Nanti kita belum memasuki bulan Syawal. Ketika memasuki bulan Syawal baru wajib bagi kita untuk bayar zakat fitrah. Ya, seperti itu. Ya, bisa dipahami, ya. Jadi kapan wajibnya bayar zakat fitrah itu? Wajib ketika terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan, 30 Ramadan atau 29 Ramadan terserah. Ya, artinya masuk ke 1 Syawal. Nah, ketika itu wajib bagi seseorang untuk melaksanakan atau membayarkan zakat fitrah, seperti itu. Itu namanya waktu wajib, ya. Ya. Yang kedua, ya, atau yang pertama itu, ya, tadi wajibnya adalah ketika waktunya, dari segi waktunya adalah ketika terbenam matahari itu, ya. Tapi wajibnya bagi dia itu itu dari segi membayarnya, tapi kewajibannya apakah semua orang yang mendapatkan akhir bulan akhir bulan Ramadan atau 1 Syawal itu semuanya wajib bayar zakat fitrah? Tidak, ya. Syaratnya adalah dia mendapatkan, ya, atau sempat hidup di bulan Ramadan meskipun sebentar, dan sempat hidup di bulan Syawal meskipun sebentar. Jadi misalnya di bulan Ramadan dia hidup sebentar,
terus di bulan dapat dia bulan Syawal. Nah, ketika itu masuk waktu wajib dan dia wajib bayar karena dia mendapatkan bulan Ramadan. Nah, makanya tadi kita bahas bahwasanya kalau orang yang mati sebelum Lebaran, ya sebelum masuk 1 Syawal, apakah wajib baginya zakat fitrah? Tidak. Kenapa? Karena dia belum mendapatkan 1 Syawal, ya belum masuk waktu wajibnya. Ya, masuk waktu wajibnya adalah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Ya, seperti itu ya. Syaratnya adalah mendapatkan sedikit saja hari di bulan Syawal, di bulan Ramadan, dan mendapatkan hari di bulan Syawal. Kalau seandainya anak kecil lahir setelah 1 Ramadan, ya setelah 1 Syawal, apakah wajib bayar zakat fitrah? Nih misalkan buka puasa nih 30 Ramadan, setengah jam kemudian lahir anak kecil, wajib nggak dia bayar zakat fitrah? Wajib nggak dia bayar zakat fitrah? Tidak. Kenapa tidak wajib? Karena tidak mendapatkan Ramadan. Jadi kapan anak kecil wajib zakat fitrah? Ketika dia dapat Ramadan, ya lahir sebelum terbenam matahari di tanggal 30 itu ya. Contoh, kalau seandainya dia tanggal 29 lahir, tanggal 30 meninggal dia, wajib nggak zakat fitrah? Wajib apa tidak? Tanggal 29 dia lahir, ternyata sehari mati gitu. Misalnya bayinya nggak sehat gitu. Akhirnya sehari mati, wajib nggak zakat fitrah? Tidak. Kenapa tidak wajib? Karena tidak mendapatkan Syawal. Nah, dan belum masuk waktu wajib, karena masuk waktu wajibnya adalah bulan Syawal. Tidak semua yang masuk Syawal juga yang wajib zakat, tapi harus mendapatkan Ramadan juga. Nah, nanti kan kita bahas bahwasanya kalau orang yang wajib dinafkahi kan wajib dibayarkan zakatnya. Misalkan istri, anggap saja kita yang gampang saja istri ya. Suami harus membayarkan zakatnya istri. Kalau seandainya suami nikah, ya ada laki-laki dan perempuan menikah setelah terbenam matahari, wajibkah suaminya membayarkan zakat istrinya? Ya, misalkan nih kalau ada suami istri menikah sebelum Ramadan, terus sampai selesai Ramadan, dia sampai 1 Syawal itu terbenam matahari, dia masih dalam keadaan menikah, otomatis kan wajib suaminya membayarkan zakat istrinya. Nah, misalkan ada 2 sejoli ya, laki-laki dan perempuan, ya pastinya laki-laki dan perempuan kan, menikah dia tapi setelah terbenam matahari pada tanggal 30 Ramadan itu, artinya masuk 1 Syawal. Misalnya terbenam matahari nih, buka puasa di tanggal 30 Ramadan, setengah jam kemudian akad nikah, wajibkah suami membayarkan zakat istri? Kenapa tidak? Karena dia mendapatkan status kewajiban yang membayar nafkah adalah setelah nikah itu ya. Sementara ketika dia nikah, dia belum mendapatkan Ramadan, berarti istrinya bayar sendiri. Meskipun udah nikah, tapi kan nikahnya setelah 1 Ramadan itu ya. Istrinya bayar sendiri. Istrinya kenapa bayar sendiri? Karena kan wajib bagi dia. Ketika seorang perempuan nggak punya suami, apakah tidak wajib baginya zakat fitrah? Wajib. Ya, seorang perempuan kalau nggak punya suami ya wajib bayar sendiri. Tapi kalau dia udah nikah sama suami lah. Tentunya nikah terus suaminya yang bayarkan gitu. Jadi jangan dikira kalau misalnya zakat fitrah orang perempuan nggak ada. Perempuan bayar zakat fitrah kalau dia masih sendiri bayar zakat fitrah gitu, ya. Makanya kita bahas tadi itu kenapa? Karena dia menikahnya setelah 1 Syawal gitu. Setelah 1 Syawal berarti dia tidak wajib gitu. Nah, begitupun misalkan ada orang kafir masuk terbenam matahari, buka puasa tanggal 30 Ramadan, setengah jam kemudian masuk Islam dia, apakah wajib baginya zakat fitrah? Tidak. Ya, kenapa? Karena dia tidak mendapatkan bulan Ramadan dalam keadaan wajib membayar zakat. Artinya harus terpenuhi syarat wajib ketika di bulan Ramadan dan ketika di bulan Syawal. Nah, ketika di bulan Ramadan dia nggak Islam, berarti dia belum dalam keadaan wajib gitu. Tapi dia setelah itu berarti nggak wajib bagi dia untuk bayar zakat fitrah. Dan tidak gugur sekalipun dia dapat setelah itu. Contohnya, kasusnya, misal ya tadi kita bahas ya, ada orang yang puasa dari awal Ramadan, tanggal 30 Ramadan maghrib berbuka, setengah jam kemudian mati, wajib nggak dia bayar zakat fitrah? Wajib dia bayar zakat fitrah? Wajib. Kenapa wajib bayar zakat fitrah? Karena dia mendapatkan Ramadan dan mendapatkan Syawal ya, meskipun dia mati di bulan Syawal itu. Nah, begitupun wanita yang ditolak ya. Suami istri nih masih menikah ya, dalam keadaan menikah di bulan Ramadan, tanggal 1 Syawal setelah terbenam matahari itu, setelah 1 Syawal terbenam matahari diceraikan oleh suaminya, wajib nggak dia bayar zakat fitrah suaminya membayarkan istrinya? Wajib. Kenapa? Karena masih dalam keadaan mendapatkan syarat wajib ketika di bulan Ramadan, mendapatkan syarat wajib di bulan Syawal, meskipun udah cerai dan meskipun tolak bain ya, meskipun tolak 2, tolak 3 gitu kan ya, meskipun tolak 3 ya, ketika diceraikannya setelah terbenam matahari, maka otomatis dia tetap membayarkan zakat fitrah istrinya ya. Karena dia mendapatkan kewajibannya itu masih dalam status istri, kecuali dia tidak mendapatkan kewajiban dalam status istri, maka dia wajib bayar sendiri gitu ya. Bisa dipahami ya, itu masalahnya agak sedikit rumit ya. Intinya terpenuhi syarat wajibnya ketika di bulan Ramadan dan dapat juga di bulan Syawal ya. Di bulan Ramadan ada syarat wajibnya, di bulan Syawal juga ada syarat wajibnya gitu.
ya, syarat wajibnya. Jadi kalau orang kafir di bulan Ramadan, di bulan Syawal dia Islam, berarti dia tidak wajib bayar zakat fitrah gitu. Karena dia tidak mendapatkan syarat wajib ketika bulan Ramadan. Jadi kan kalau masalah hidup ya memang harus hidup di bulan, tapi kalau syarat wajib yang lain kan banyak ya, tidak hanya hidup saja syaratnya gitu. Ya. Bagaimana kalau orang dalam keadaan lahir, ya ada bayi yang lahir pas ketika matahari terbenam? Mungkin nggak mungkin saja. Pas ketika matahari terbenam, pas-pasan lah, anggaplah seperti itu ya. Artinya belum terbenam secara sempurna tapi udah terbenam dikit gitu. Wajib nggak zakat fitrahnya? Wajib apa tidak? Tidak wajib. Kenapa? Karena dia belum dianggap mendapatkan satu Syawal gitu. Ya, kita istishabnya istilahnya. Satu istishab ya. Istilahnya istishab itu ya. Istishab itu berarti mengambil yang asal ya. Asalnya kan dia belum mendapatkan 1 Syawal, berarti otomatis dia tidak wajib. Nah, tapi kalau orang mati ketika terbenam matahari, wajib nggak dia bayar zakat fitrah? Wajib. Ya, beda ya. Kalau lahir pas ketika terbenam, bukan setelah atau sebelum ya, pas ketika. Ya, ketika terbenam matahari itu ada orang yang lahir. Nah, bayi ini tidak wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau orangnya mati pas terbenam matahari wajib. Pas terbenam matahari ya, bukan setelah ya, pas ketika terbenam matahari itu ya, proses terbenamnya matahari ya. Itu dua hal yang beda ya. Kalau bayi tadi sama orang yang mati seperti itu. Oke. Itu waktu wajib ya, masalah waktu wajib. Nanti kita akan ada pembahasan lagi setelah ini gitu masalah ini. Oke, yang kedua namanya waktu fadilah. Nah, apa itu waktu fadilah? Waktu fadilatin, waktu yang paling afdol untuk membayar zakat fitrah. Kapan? Ya. Tadi wajibnya kapan? Ketika seseorang mendapatkan bulan Syawal, mendapatkan Ramadan dan dia masih hidup sampai di bulan Syawal dan masih terpenuhi syarat wajib zakat fitrah, dia wajib bayar zakat fitrah ketika itu. Nah, tapi kapan afdolnya ya? Afdolnya ketika hari raya ya, Yaumul Aid ya. Yaumul Aid itu beda dengan Lailatul Aid ya. Kalau Lailatul Aid kan malam Aid ya, malam lebaran, malam takbiran. Nah, yang afdol itu Yaumul Aid. Yaumul itu berarti kapan? Setelah terbit matahari di 1 Syawal itu ya. Ya, jadi kan malam dulu baru siang tuh. Ya, malam dulu. Jadi kapan waktu afdolnya itu? Ketika terbit matahari di hari raya itu ya, di 1 Syawal itu ya. Sebelum berangkat sholat gitu. Jadi mau keberangkat sholat pagi-pagi itu ya habis subuh gitu kan. Habis subuh. Nah, habis subuh sampai menjelang sholat itu, itu waktu yang paling afdol untuk membayar zakat fitrah. Ya, itu waktu yang paling afdol ya, setelah sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh, jadi pergi sholat subuh itu udah bawa duit, nanti habis subuh itu ngasih zakat fitrahnya ke yang berhak gitu, pada asnafnya gitu. Nah, itu ketika itu waktu yang paling afdol, seperti itu. Nah, yang ketiga namanya waktu jawaz ya. Waktu jawaz itu apa? Waktu boleh. Artinya boleh meskipun dia belum wajib, meskipun tidak afdol gitu. Tapi boleh. Kalau sudah boleh berarti gugur kewajibannya. Kapan? Ya. Dari sejak awal bulan Ramadan ya. Sejak awal bulan Ramadan. Jadi misalkan orang bayar bulan Ramadan sekarang ini boleh, sudah gugur kewajibannya. Meskipun belum wajib bagi dia ya. Wajib bagi dia kapan? Ketika dia nanti dapat 1 Syawal. Kalau belum dapat 1 Syawal berarti nggak wajib. Tapi kalau dia bayar sekarang boleh ya. Tetap boleh. Artinya sahkah zakat fitrah sebelum 1 Syawal? Sah ya. Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab Syafi'i gitu. Akan tetapi diakhirkan ya, artinya nanti aja menjelang lebaran itu lebih afdol. Atau lebih afdolnya lagi ya nanti pas hari lebaran itu ya. Pas hari lebaran itu. Tapi kalau khawatir lupa ya udah di awal. Ketika ingat langsung bayarkan, kalau khawatir lupa seperti itu. Nah, cuma itu kan dalam mazhabnya Syafi'i dan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi ya. Dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali ya, boleh sebelum lebaran boleh, tapi tidak boleh lebih dari 2 hari. Tidak boleh lebih dari 2 hari. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi boleh dari awal bulan Ramadan, nanti 30 hari sebelum lebaran boleh gitu. Ya Hamin 30 ya. Kalau Hamin 30 hari mah Hamin 30 ya. Hamin 30 udah boleh bayar zakat fitrah. Tapi kalau dalam mazhabnya Maliki dan mazhab Hambali itu maksimal 2 hari ya. 2 hari baru boleh gitu. Kalau 3 hari sebelumnya tidak boleh bayar zakat fitrah. Belum boleh bayar zakat fitrah. Waktu bolehnya adalah 2 hari sebelum zakat fitrah. Nah, bahkan ya, tapi ada juga pendapat dari sebagian Hanafiyah ya. Jadi kalau Syafi'iyah dan Hanafiyah ya, yang jumhur Hanafiyah mengatakan bahwasanya waktu jawaznya adalah dari awal bulan Ramadan. Nah, kalau Malikiyah dan Hanabilah mengatakan mesti 2 hari sebelumnya. 2 hari sebelum lebaran baru boleh gitu. Nah, tapi ada sebagian Hanafiyah ya, sebagian kecil aja, nggak banyak ya. Karena jumhur Hanafiyah mengatakan dari awal Ramadan boleh membayar sebelum masuk bulan Ramadan. Ya, tapi sebagian kecil saja. Ini pendapatnya mungkin kurang populer gitu. Kalau pendapatnya Zahiriyah itu lain lagi ya, mazhab Zahiriyah Ibnu Hazm Az-Zahiri ya. Ibnu Hazm Az-Zahiri mengatakan bahwasanya
zakat fitrah itu baru boleh dibayarkan ketika hari raya. Berarti kalau belum lebaran belum boleh bayar zakat fitrah. Makanya ambil saja pendapat yang paling jumhurnya, yaitu Syafi'iyah dan Hanafiyah. Ya. Pendapat Syafi'i dan Hanafiyah mengatakan boleh dari awal bulan Ramadan, akan tetapi kalau bisa diundur, undur gitu. Kalau takut lupa ya udah bayarkan saja gitu. Seperti itu. Ya, itu waktu jawas. Yang keempat, waktu karohah ya, waktu karohah. Waktu karohah ini adalah waktu ketika dibayarkan ketika itu masih sah, masih dianggap zakat fitrah, masih dianggap zakat fitrah, cuma makruh. Nah, kapan waktunya? Setelah melaksanakan sholat Id. Ya, jadi gambarannya gini ya. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Membayar zakat fitrah itu sampai kapan batasnya? Sampai terbenam matahari di tanggal 1 Syawal. Ya, sampai terbenam matahari di tanggal 1 Syawal. Kalau kita kan biasanya memahami kapan terakhir batasnya, sampai khatib naik mimbar kan. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak. Ya, dalam mazhab Syafi'i tidak, sampai terbenam matahari di tanggal 1 Syawal itu. Ya, jadi waktunya dari awal Ramadan sampai terbenam matahari di tanggal 1 Syawal gitu. Nah, kalau seandainya dari awal Ramadan sampai terbenam matahari di tanggal 30 Ramadan, namanya waktu apa? Namanya waktu apa? 1 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan namanya waktu jawas. Masuk 1 Syawal namanya waktu wajib dulu dong, waktu wajib ya. Masuk 1 Syawal waktu wajib ya. Nah, ketika setelah atau masuk terbit matahari ya, terbit matahari pada tanggal 1 Syawal setelah subuh, itu namanya waktu fadilah sampai melaksanakan sholat Id. Nah, setelah melaksanakan sholat Id sampai terbenam matahari di tanggal 1 Syawal itu namanya waktu karohah. Dia bayarkan, dia tetap dianggap zakat fitrah, tapi makruh karena dia menunda-nunda itu ya. Ingat, setelah sholat Id masih boleh bayar zakat fitrah, tapi makruh ya. Waktu karohah namanya ya. Dan dia jadi makruh kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur tidak makruh ya. Jadi waktu karohah ini kapan? Ya, ketika membayarkan zakat fitrah setelah sholat Id sampai terbenam matahari, dengan catatan tidak ada uzur ya. Artinya dia bisa aja bayar sebelumnya, tapi dia sengaja menunda, itu makruh. Nah, kalau ada uzur, contohnya seperti apa kalau uzur? Misalkan dia nunggu duitnya nggak datang misalnya. Ya, duitnya dalam proses transfer misalkan. Akhirnya dia nggak bisa bayar tepat waktu. Akhirnya bayarnya setelah itu. Nah, itu nggak makruh karena dia ada uzur ketika itu. Ya, ada uzur. Atau nunggu itunya nggak ada. Misalnya di kota itu semuanya orang kaya gitu misalkan. Di kota itu misalnya semua orang kaya. Nah, dia cari susah gitu. Akhirnya nggak nemu, baru ketemu setelah sholat Id. Setelah pulang sholat Id baru ketemu, itu dia miskin ternyata. Ya udah baru dikasih. Nah, ketika itu tidak makruh. Kenapa? Karena ada uzur ya. Dia tidak bisa bayar sebelumnya karena nggak menemukan orang yang berhak mendapatkan zakat gitu. Anggaplah seperti itu kasusnya ya. Anggaplah seperti itu kasusnya. Itu namanya waktu makruh. Nah, setelah terbenam matahari pada hari itu, maka disebut dengan 1 Syawal, itu namanya waktu hurmah, waktu haram ya. Waktu hurmah, waktu haram ya. Jadi ketika sudah dibayarkan setelah terbenam matahari itu haram ya. Itu haram hukumnya gitu. Haram hukumnya. Kecuali kalau ada uzur, lagi-lagi ada uzurnya intinya ya. Yang dua terakhir ini kalau ada uzur jadi haram. Kalau tidak ada uzur jadi haram. Kalau ada uzur tidak haram ya. Yang nomor 4 tidak makruh, yang nomor 5 tidak haram ya. Nah, akan tetapi ketika dia bayarkan ya, misalnya dia ada uzur, akhirnya dia baru bisa bayar setelah terbenam matahari, nggak seperti itu ya. Nah, ketika itu dia dianggap mengqadha namanya, bukan membayar dengan ada seperti itu ya. Tapi dia bukan waktu hurmah karena dia punya uzur menundanya sampai terbenam matahari ya. Contohnya seperti tadi ya, anggaplah orang tidak bisa menemukan orang yang berhak mendapatkan zakat ya. Dicari-cari udah seharian gitu. Dari awal Ramadan dia cari ya, 1 Ramadan cari terus sampai lebaran nggak nemu. Pulang sholat dia cari-cari nggak temu juga gitu. Baru ketemu kapan? Setelah terbenam matahari. Berarti kan ada uzur ya. Nah, ketika itu dia mengqadha namanya, tapi bukan ada ya. Bukan ada namanya, tapi mengqadha, tapi tidak berdosa ya. Mengqadha tapi tidak berdosa. Dia tidak berdosa karena ada uzurnya itu. Tapi kalau tidak ada uzur dia waktu haram namanya, waktu hurmah seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Itu 5 waktu mengeluarkan zakat fitrah ya. Ada 5 waktunya. Waktu wajib ya. Jadi ketika dimulai dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan itu namanya waktu jawas ya. Berarti sudah boleh untuk bayar zakat fitrah sejak terbenam matahari di tanggal 30 Sya'ban atau 29 Sya'ban atau masuk 1 Ramadan. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari di tanggal 30 Ramadan atau 29 Ramadan. Nah, ketika masuk 1 Syawal begitu namanya waktu wajib. Waktu wajib ketika itu sudah wajib bagi dia. Terus, nah,
ketika terbit matahari dan dia dibayarkan waktu wajib dan waktu afdol sekaligus ya. Waktu wajib kalau dia belum bayar masih wajib berarti kan. Nah, tapi waktu afdolnya adalah gitu, setelah terbit matahari di tanggal 1 Syawal dan setelah sholat subuh itu lebih afdol lagi. Setelah sholat subuh di tanggal 1 Syawal itu, hari lebaran itu ya, subuh lebaran itu. Ya subuh lebaran itu bayarkan. Nah, setelah sholat Id itu waktunya makruh sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari namanya waktu haram. Waktu makruh, waktu haram gitu. Ya. Siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Ya, tadi kita sudah sebutkan dalam hadis, sudah dijelaskan semua ya. Yang wajib membayar zakat fitrah adalah yang pertama kriterianya adalah orang muslim, orang beragama Islam, walau fi ma madha, ingat itu. Ya. Pembahasannya selalu seperti itu ya, walau fi ma madha, sekalipun dulu pernah Islam. Ya. Jadi kalau orang murtad wajib zakat fitrah? Wajib. Ya. Orang kafir asli nggak wajib, tapi nanti kalau sampai mati nggak bayar zakat fitrah, dia dihukum kafir dan dihukum karena nggak bayar zakat fitrah, 2 kali lipat ganda hukumannya. Ya. Yang pertama harus beragama Islam walau fi ma madha, sekalipun di zaman dulu ya, artinya pernah Islam gitu. Islam atau pernah Islam, dia wajib bayar zakat fitrah. Yang kedua, mendapatkan akhir bulan Ramadan dan mendapatkan awal bulan Syawal. Ya, tadi kita sudah bahas ini panjang lebar juga ya. Mendapatkan akhir bulan Ramadan dan mendapatkan awal bulan Syawal, artinya masih hidup ya. Dia pernah hidup di akhir bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal. Itu tadi. Kita sudah bahas seperti itu. Jadi misalkan kasusnya orang lahir. Kalau orang lahir sebelum bulan Ramadan masih hidup sampai 1 Syawal, apakah dia wajib bayar zakat fitrah? Wajib. Kalau seandainya bayi lahir sebelum Ramadan tapi meninggal sebelum terbenam matahari, tidak wajib. Ya. Kalau bayi lahirnya setelah terbenam matahari, tidak wajib. Ya, karena tidak mendapatkan Ramadan. Kalau orang meninggal sebelum terbenam matahari berarti tidak wajib. Orang meninggal setelah terbenam matahari berarti wajib. Ya, berarti wajib seperti itu. Ya, itu pembahasan mengenai orang meninggal dan orang yang bayi yang lahir. Ini karena 2 hal ini yang paling sering terjadi kesalahan itu. Menyangka ini wajib, kadang nggak wajib ya. Kapan wajibnya, kapan nggak wajibnya, ada waktunya. Gitu. Ya. Jadi yang pertama beragama Islam, yang kedua mendapatkan ya, atau mendapatkan itu maksudnya hidup. Ya, hidup di bulan Ramadan meskipun sebentar dan hidup di bulan Syawal meskipun sebentar. Artinya mendapatkan terbenam matahari itu. Ya. Hidup sebelum terbenam matahari sebentar, meskipun cuma sebentar ya, intinya dia hidup gitu. Udah ini 1 Syawal, hidup dia hidup, berarti udah dapat wajib gitu. Dapat kewajiban ya, seperti itu. Yang ketiga, merdeka meskipun tidak sempurna. Nah, ini perlu nah. Berarti kalau budak apakah wajib bayar zakat fitrah? Lihat dulu budaknya gitu. Budak itu banyak nama-namanya ya. Budak itu banyak sekali nama-namanya ya. Ada istilahnya qinun ya, qinun. Ya. Kalau bahasa orang merdeka kan hurrun ya, hurrun atau hurratun kalau perempuan. Nah, kalau budak banyak namanya ya. Ada namanya budak itu yang qinun atau qinatun. Kalau qinun berarti laki-laki budaknya, kalau qinatun berarti perempuan. Nah, qinun sama qinatun tidak wajib membayar zakat fitrah dianya, tapi yang membayar zakat fitrahnya adalah tuannya. Berarti wajib zakat fitrah tuannya yang bayarkan. Ya, dia wajib zakat fitrah wajib, tapi yang bayarkan tuannya. Itu namanya qinun atau qinatun. Apa itu qinun dan qinatun? Ya, budak yang udah jadi budak dari awalnya gitu. Jadi dia budak, orang tuanya juga budak gitu. Memang keluarga budak gitu. Ya. Misalnya emang terlahir dari keluarga budak, ya kan budak terus menurun gitu. Emang udah budak sempurna gitu. Bukan tiba-tiba jadi budak ya. Memang sempurna budak, istilahnya seperti itu ya. Memang budak yang dimiliki seseorang beserta kedua orang tuanya. Artinya orang tuanya budak, lahir anaknya jadi budak juga. Nah, itu qinun dan qinatun. Kalau laki-laki qinun, ya kalau laki-laki qinun, berarti kalau perempuan namanya qinatun. Nah, itu wajib bayar zakat fitrah? Wajib, tapi yang bayarkan siapa? Tuannya. Tuannya yang wajib membayarkan zakat fitrah. Makanya jangan punya budak. Yang kedua ada namanya al-mudabbar. Ya, al-mudabbar atau al-mudabbarah. Ini budak juga, ya budak. Bedanya apa? Kalau al-mudabbar atau al-mudabbarah ini ya, budak yang diomongi oleh, misalnya diomong-omongi oleh tuannya itu, kalau seandainya aku mati, engkau bebas gitu. Misalnya ada orang budaknya ini ya. Misalnya fulan budak. Nanti kalau aku mati, kamu bebas, kamu merdeka gitu. Nah, itu namanya mudabbar. Ya, mudabbar atau mudabbarah ya. Nah, mudabbar atau mudabbarah ini tidak wajib dia membayarkan zakat fitrah, tapi yang wajib membayarkan adalah tuannya. Tuannya yang wajib membayarkan zakat fitrahnya ya. Qinun qinatun ya, wajib bayarnya yang bayar adalah tuannya. Mudabbarah juga tuannya. Mudabbar berarti budaknya yang laki-laki, yang diomongi itu laki-laki. Kalau mudabbarah yang diomongi adalah perempuan. Ada lagi namanya mustauladah. Mustauladah ya. Apa itu mustauladah? Budak perempuan yang dihamili oleh majikannya dan punya anak. Ya, mustauladah atau ummul walad.
bisa disebut ummul walad atau mustauladah gitu. Ya, punya anak dari itunya. Misalnya kalau banyak budak perempuan yang dihamili oleh majikannya ya, kan budak kan boleh, apakah boleh digauli oleh tuannya? Boleh, karena dia halil ya, termasuk halil. Misalnya boleh saja gitu. Nah, punya anak dia, nah itu namanya mustauladah ya, mustauladah ya. Yang dibikin anak, nah sebenarnya dibikin anak dia. Ya. Kalau udah punya anak namanya mustauladah. Mustauladah ini siapa yang wajibkan bayar zakat fitrahnya? Tuannya juga ya. Jadi qinun, mudabbar dan mustauladah itu hukumnya sama ya. Mustauladah itu perempuan ya, nggak mungkin laki-laki yang dihamili oleh tuannya ya. Mustauladah perempuan. Kalau qinun ada qinatun ya. Qinun ada qinatun ya. Ada budak yang dari lahir gitu ya. Itu ada yang laki-lakinya, ada yang perempuannya ada. Kalau mudabbar ada mudabbarohnya juga ya. Yang diomong-omongi itu juga ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Tapi kalau mustauladah itu nggak ada mustaulad, nggak ada ya. Adanya cuma mustauladah ya, cuma perempuan yang dihamili oleh tuannya gitu. Nggak ada meskipun ya laki-laki dia terus menghamili tuannya, itu beda lagi ceritanya ya. Intinya budaknya perempuan dihamili oleh tuannya yang laki-laki gitu. Namanya mustauladah. Nah, dia tidak wajib bayar zakat fitrah, tapi yang wajib bayar zakat fitrah dia wajib gitu. Tapi yang membayarkan adalah tuannya ya. Berarti tiga hal ini sama gitu. Nah, ada lagi nama budak itu mukatab. Ya, mukatab. Apa itu budak mukatab? Ya. Jadi gini ya. Kadang ada budak itu dia kan kalau merdeka dia harus bayar gitu. Baik itu yang bayar orang lain atau dia bayar sendiri ya. Kalau dia bayar sendiri nggak mungkin. Kenapa? Kalau dia bisa bayar sendiri mah dia pasti merdeka gitu. Nggak bakal jadi budak ya. Nggak ada orang yang bisa mampu bayar tapi dia tapi tetap mau jadi budak, itu nggak ada ya. Intinya yang bayar kan orang, seperti kisahnya Bilal bin Rabah. Siapa yang memerdekakannya? Abu Bakar As-Siddiq ya, seperti itu ya. Nah, itu kan dimerdekakan oleh orang. Nah, sekarang ada budak yang memerdekakan dirinya sendiri tapi dia nyicil gitu. Misalnya ngomong budaknya sama tuannya, "Tuan, saya mau merdeka." Oh, bayar gitu. Berapa? Sekian, misalnya 1 juta. Kalau kamu bayar 1 juta tuh. Tapi saya bayar nyicil, ya udah nyicil. Nah, ketika dalam masa penyicilan itu namanya mukatab. Ya, namanya budaknya itu mukatab ya. Budak yang sedang dalam masa cicilan ya, budak yang dalam masa cicilan dirinya ya, mencicil dirinya sendiri untuk merdeka gitu ya. Orang cicilan motor gitu kan, cicilan motor, TV gitu kan. Ini cicilan harga dirinya gitu kan ya. Dirinya yang dicicil gitu. Ya, mencicil dirinya sendiri, itu namanya mukatab. Nah, mukatab ada juga mukatabah ya. Ada yang laki-laki namanya mukatab, kalau perempuan namanya mukatabah gitu. Ya. Kalau mukatab atau mukatabah ini apakah wajib bayar zakat fitrah? Ya, tidak ada fitrah untuknya. Tidak ada fitrah untuknya. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Karena dia lagi nyicil. Kalau dia mampu pasti dia nggak nyicil, pasti dia bayar. Nah, nanti yang termasuk ya wafir riqabi dalam asnaf yang wajib bayar itu mukatab ya, bukan budak yang lain, mukatab. Ya, karena dia lagi nyicilnya itu, karena kita menolong dia bayar zakat ke dia itu untuk bayar cicilannya itu gitu. Bayar cicilannya itu. Ya, jadi mukatab, budak yang lagi nyicil ke tuannya untuk memerdekakan dirinya sendiri, itu tidak ada kewajiban fitrah untuknya, baik untuk dia maupun tuannya. Tuannya juga nggak wajib membayarkannya. Ya, karena kepemilikannya itu hampir dibilang ya nanggung gitu. Dibilang milik tuannya sempurna enggak juga, dia udah nyicil, dia merdeka juga belum karena masih nyicil gitu. Ya, berarti kalau mukatab itu tidak wajib membayar zakat fitrah baik dia maupun tuannya. Ada lagi muba'ab. Muba'ab. Apa itu budak muba'ab? Ya. Budak yang statusnya separuh merdeka ya. Ya, bagaimanapun gambarannya terserah, yang penting budaknya statusnya separuh merdeka ya. Merdeka dibilang enggak, tapi enggak merdeka juga enggak gitu. Ya, separuh merdeka, separuh enggak gitu. Atau separuh tubuhnya merdeka gitu. Aku merdeka separuh dirimu gitu misalnya. Ya, separuh dirimu merdeka. Nanti kalau ditanya ya, kamu udah merdeka? Belum, baru separuh aku yang merdeka misalnya seperti itu. Ya, artinya muba'at itu separuh merdeka ya, separuh merdeka. Nah, kalau seandainya separuh merdeka berarti yang wajib bayar zakatnya siapa? Apakah wajib bayar zakat dulu nggak? Wajib nggak? Wajib. Tapi yang wajib bayar zakatnya siapa? Tuannya. Tapi seukuran yang dimiliki oleh tuannya saja. Ya, anggaplah seperti itulah ceritanya. Memang agak ribet memahaminya ya. Jadi kan dia punya tuannya 70% doang gitu. Misalnya dia punya tuannya 70%, 30% merdeka gitu. Ya, 30% merdeka, 70% masih punya tuannya gitu. Nah, berarti dia tuannya bayarnya 70% aja gitu. Seperti itu ya. Jadi budak yang separuh dari dirinya sudah merdeka ini ya, anggaplah misalkan kasusnya seperti apa? Contoh budaknya di budak bareng gitu. Ada 2 orang yang punya 1 budak misalkan seperti itu. Ya, misalkan anggaplah ini dilelang gitu. Misalkan ada, kalau dulu kan ahli waris dapat semuanya. Misalkan ada tuannya punya budak. Anaknya 2, tuannya mati, budaknya kan diwariskan ke anaknya yang mana? Kedua-duanya, berarti jadi 1 jadi 2 gitu. Nah, tuannya yang 1 kamu merdeka, berarti kan 50% merdeka, tapi tuan yang satunya lagi
Belum, berarti kan dia hak dari kedua tuannya ini ya. Jadi kan tuannya dua, gara-gara tuan yang asli mati, anaknya dua, berarti punya kedua-duanya itu. Mustarokah istilahnya lah gitu. Mustarokah. Ya, budak mustarokah gitu. Nah, budak yang satu memerdekakan dirinya, kamu merdeka, tapi yang satu enggak, berarti kan separuh. Nah, berarti yang separuhnya yang bayar gitu. Ya bayarnya separuh juga, karena separuh merdeka. Itu muba'at namanya. Ya, muba'at ya. Itu saja kita bahas ya, enggak usah banyak-banyak. Banyak lagi nama budak banyak ya. Ada mustarokah, ada al-musabi'atkihi, ada banyak macam ya. Jadi nanti itu budak semua ya. Jadi budak itu macam-macam. Intinya yang kita penting adalah kalau orang merdeka pasti wajib bayar ya, pasti wajib bayar. Kalau qinun dan qinatun, mudabbar, mudabbarah dan mustauladah itu wajib bayar zakat fitrah, tapi yang membayarkannya adalah tuannya ya. Kalau mukatab sama sekali tidak wajib bayar zakat fitrah. Kalau muba'at wajib, yang membayarkan adalah tuannya, tapi hanya seukuran berapa dia memiliki budak tersebut gitu. Ya misalkan kalau misalnya yang anaknya 3 berarti kan 33,333%. Ya udah segitu gitu. Misalnya 2 memerdekakan, 2 menganggap udah merdeka, yang satu belum. Berarti kan dia jadi budak 33,3333%. Berarti sisanya 66,66666% itu masih atau udah merdeka gitu kan. Ya berarti sukalnya itu ya, itu agak susah ya. Itu enggak sekedar lu contoh, itu emang ada yang seperti itu kasusnya ya. Kasusnya ada yang seperti itu. Oke. Lanjut, itu masalah yang berkenaan mengenai siapa yang wajibnya. Itu wajibnya laki-laki dia atau perempuankah dia itu ya. Tadi kita jawab mustauladah itu kenapa cuma ada perempuan, karena tidak mungkin ada mustaulad ya. Tidak mungkin ada budak laki-laki yang dihamili oleh tuannya, itu tidak mungkin ya. Adanya cuma mustauladah gitu, ya. Laki-laki dan perempuan wajib bayar zakat fitrah ya, asalkan terpenuhi syarat tadi. Nah, yang terusnya masih kecil dia balikkah, belum balik juga tetap wajib bayar zakat fitrah seperti itu ya. Merdeka ataupun budak. Nah, budak tadi kita sudah rincikan seperti itu. Nah, syarat yang keempat tadi, yang pertama syaratnya muslim, yang kedua mendapatkan akhir Ramadan dan awal Syawal, yang ketiga merdeka dengan catatan ya. Berarti kalau orang tidak merdeka apakah bayar zakat fitrah? Bayar, tapi dengan catatan. Ada catatan kita bahas tadi. Nah, yang keempat apa? Memiliki kelebihan ya, memiliki kelebihan harta dari apa yang dia butuhkan, begitupun dengan orang-orang yang dia tanggung. Misalkan ada orang masih jomblo ya. Orang kalau jomblo apakah dia punya tanggungan? Ya enggak, menanggung diri sendiri aja belum tentu bisa gitu kan. Namanya jomblo gitu ya. Nah, kapan jomblo ini wajib bayar zakat fitrah? Kalau dia punya harta melebihi kecukupan dia gitu. Misalnya makan dia aman ya. Kapan ini? Enggak selamanya ya. Pas malam lebaran dan pada hari lebaran saja gitu. Cukup misalnya enggak kelaparan dia pas malam lebaran dan hari lebaran. Pakai baju dia pas malam lebaran dan hari lebaran itu ya. Jadi pas dari terbenam matahari 30 Ramadan sampai terbenam matahari 1 Syawal. Nah, ketika itu tercukupi semua kebutuhan dia ya. Kebutuhan itu masuk apa? Pakaian, rumah, tempat tinggal ya. Terus apalagi makanan tuh. Bahkan pembantu jika dibutuhkan. Kalau pembantu tidak dibutuhkan itu bukan termasuk kebutuhan ya. Karena mohon maaf ya, sekarang banyak orang yang punya pembantu tapi bukan karena butuh, tapi karena malas pengen kerja ya. Nah, itu tidak kebutuhan ya. Yang pembantu yang merupakan kebutuhan itu adalah pembantu yang memang dibutuhkan. Misalnya orangnya tua. Orang tua nggak bisa ngapa-ngapain sendiri, butuh pembantu. Nah, pembantu itu kalau misalkan ada hartanya cukup untuk bayar pembantu, dia tidak cukup untuk bayar zakat fitrah, berarti dia tidak dianggap wajib bayar zakat fitrah karena dia tidak mampu ya. Tapi kalau dia pembantunya itu bukan kebutuhan, berarti otomatis tetap wajib dia bayar zakat fitrah seperti itu ya. Itu kalau orang yang jomblo ceritanya, orang yang jomblo seperti itu. Kebutuhan apa lagi yang termasuk kebutuhan? Termasuk piring ya. Piring itu kebutuhan ya, piring, gelas yang dia pakai untuk makan. Anggaplah di rumahnya nggak ada piring, nggak ada gelas gitu. Pakai apa dia makan? Nggak ada, pakai makan nggak bisa kan? Nah, berarti kan dia butuh beli itu. Nah, itu termasuk kebutuhan juga ya, termasuk kebutuhan seperti itu. Nah, itu kebutuhan-kebutuhannya. Kira-kira kebutuhan seperti itulah ya, bisa dipahami sendiri lah. Maksud kebutuhan itu orang butuh terhadap itu ya. Butuhnya dalam artian butuh primer, bukan butuh HP nih. Kalau misalnya bayar zakat fitrah nggak bisa beli HP, saya butuh HP, nggak ada itu. Butuh HP itu beda cerita ya. Butuhnya yang primer ya, yang memang benar-benar butuh rumah ya. Rumah itu kan ya ibaratnya sandang, pangan, papan lah, anggaplah seperti itu ya. Ya, itu kebutuhannya. Nah, kalau dia punya tanggungan, artinya wajib memberi nafkah ke orang, contohnya apa? Dia punya anak bayi dan punya istri, berarti 3 orang gitu kan. Dia, istrinya dan anak kecilnya yang bayi ya, baru lahir ya. Nah, berarti kan dia punya tanggungan. Nah, orang ini wajib membayar zakat fitrah ketika terpenuhi ketiga-tiganya ini. Ya, kalau dia cuma terpenuhi untuk dia 2 ini enggak, ya udah enggak wajib. Kalau misalnya terpenuhi 3 tapi nggak ada duitnya lagi, ya berarti nggak ada. Dia istilahnya memiliki kelebihan dari kebutuhan gitu. Kapan? Selama malam lebaran dan ketika lebarannya. Ya, ketika malam lebaran dan ketika lebarannya itu ya.
Sebelumnya kita tidak bahas sebelumnya, setelahnya tidak bahas sebelumnya. Pas hari itu 24 jam itu ya, dari terbenam ke terbenam tanggal 1 Syawal itu, ketika itu dia cukup kebutuhannya, tidak kurang gitu. Ya, memiliki kelebihan, bukan punya kecukupan ya, memiliki kelebihan. Artinya sudah terpenuhi semua kebutuhan, ada duit lebih, ya udah itu dibayarkan. Nah, kalau orang punya tanggungan zakat fitrah lebih dari 1 misalkan, siapa yang didahulukan? Apakah dia wajib zakat fitrah? Tetap wajib ya, tetap wajib bayar. Ya misalkan dia cuma bisa bayar untuk 3 orang, sementara kebutuhannya banyak. Siapa yang didahulukan untuk bayar zakat? Siapa yang paling utama? Yang pertama dia bayar untuk dirinya sendiri dulu. Ya. Anggaplah ada tanggungannya 5 ya. Dia punya tanggungan 5. Yang pertama dia ya, pasti dia sendiri kan. Terus istrinya, anak bayi masih kecil ya. Terus bapaknya, ibunya ya. Misalnya wajib membayar nafkahnya ini, misalkan seperti itu ya. Karena bapaknya udah terlalu tua, ibunya udah terlalu tua, berarti kan anaknya wajib memberi nafkah. Terus dia punya anak lagi yang lebih besar misalnya seperti itu, tapi belum balik gitu ya. Anggaplah seperti itu. Nah, ketika dia cuma bisa bayar separuh, siapa yang bayar dulu? Dia yang dibayarkan untuk dia dulu. Setelah itu kalau bisa 2, dia dan istrinya. Terus anaknya yang paling kecil. Ya, anaknya yang paling kecil dan belum balik ya. Yang keempat, bapaknya. Habis itu ibunya, baru anaknya yang paling yang gede ya. Anaknya yang gede yang belum balik gitu. Ya, yang belum balik. Nah, itu urutannya seperti itu ya. Sekarang bisa dianggap remeh urutan seperti ini. Nanti kalau sudah nikah semua dan kesusahan, nanti antum nanya-nanya hukumnya. Karena orang banyak nggak peduli hukum karena nggak mendapatkan masalah itu. Tapi kalau udah mendapatkan masalah itu, bingungnya 7 keliling. Mau cari kemana nggak dapat-dapat. Ya, itu penting sekali ya. Jadi yang pertama itu dirinya, istrinya, anaknya yang kecil, bapaknya, ibunya. Setelah itu bapaknya, anaknya yang besar. Kalau misalnya punya tanggungan 6 gitu ya. Kalau misalnya bapaknya nggak ditanggung, berarti lanjut aja setelahnya. Berarti ibunya langsung seperti itu. Ya, seperti itu ya. Itu orang yang punya kelebihan itu ya. Misalnya tuh 4 itu, ketika ada 4 itu maka dia wajib membayar zakat fitrah. Dan kaedahnya ya, apakah semua orang membayar zakat fitrahnya sendiri? Tidak ya. Ada orang yang bayar zakat fitrah sendiri, ada yang membayarkan zakat fitrah orang, ada. Kapan orang membayarkan zakat fitrah orang? Ketika seseorang ya, kaedahnya nih, ketika seseorang wajib memberi nafkah kepada orang lain, maka dia wajib membayarkan zakat fitrahnya. Ya, ketika seseorang punya tanggungan, punya kewajiban membayarkan nafkah kepada orang lain, maka dia wajib membayarkan zakat fitrah untuk orang tersebut. Ya, contohnya siapa? Suami punya istri. Ya, suami punya istri. Suami apakah wajib memberikan nafkah kepada istrinya? Wajib. Nah, karena wajib, berarti suami wajib membayarkan zakat fitrah istri. Ya. Seperti itu ya. Begitupun ketika anak bayi apakah wajib diberi nafkah oleh suaminya? Oleh bapaknya? Wajib. Ya. Anak bayi ya. Nah, ketika wajib nafkahnya berarti wajib juga fitrahnya. Nah, seperti itu ya. Kecuali, ya, ingat kaidahnya seperti itu ya. Setiap orang yang wajib atasnya membayarkan nafkahnya atau memberikan nafkahnya, wajib mengasih nafkah kepada dia, berarti dia itu wajib dibayarkan zakat fitrahnya oleh yang ngasih nafkah tadi. Ya, artinya wajib nafkah, wajib juga zakat fitrah. Kecuali yang pertama, kalau seandainya yang dinafkahi itu ya merupakan budak. Ya, budak kan wajib dinafkahi kan? Wajib. Budaknya kafir atau kerabat ya, kerabat yang misalnya ada kerabat yang wajib dinafkahi, berarti dia harus dibayarkan zakatnya, kecuali kalau dia kafir juga ya. Yang ketiga, kalau istrinya kafir. Nah, anggap ada seorang suami muslim, istrinya kafir ya. Apakah suaminya wajib membayarkan nafkah kepada istrinya? Wajib. Tapi apakah wajib suaminya membayarkan zakat fitrah istrinya? Tidak wajib. Ya. Ingat kaidah awalnya apa? Setiap orang yang wajib memberikan nafkahnya kepada orang lain, maka orang lain tersebut tanggungan zakat fitrahnya adalah kepada orang yang memberinya nafkah tersebut, kecuali budak yang kafir, kerabat yang kafir, dan satu lagi apa? Istri yang kafir. Seperti itu ya. Intinya kalau wajib dulu ya, kalau misalnya kerabatnya tidak wajib diberinya nafkah, berarti dia tidak wajib untuk bayar zakat fitrah ya. Intinya dia wajib membayar nafkahnya karena dia saudara tapi miskin, terlalu miskin, nggak punya kerjaan, lumpuh segala macam, misalnya susah. Akhirnya dia karena saudara wajib memberi nafkah kepada dia. Nah, wajib juga dia membayar apanya. Kecuali kalau dia kafir. Kalau dia kafir wajib nafkah tapi tidak wajib zakat fitrah. Nah, dari kaidah tadi berarti apa mafhumnya? Berarti orang yang tidak wajib dinafkahi ya, berarti tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya, kecuali gitu. Bisa dipahami nggak caranya memahaminya? Kecuali apa? Budak yang kabur. Nah, budak yang kabur
itu tidak wajib dinafkahi, tapi wajib dibayarkan zakat fitrahnya. Ulangi ya, kita ulangi dari awal supaya paham ya. Nih, kaidahnya apa? Setiap orang yang wajib dinafkahi berarti wajib dibayarkan zakat fitrahnya, kecuali istri yang kafir, kerabat yang kafir, dan budak yang kafir. Otomatis wajib nafkah tapi tidak wajib fitrah, tidak wajib dibayarkan fitrahnya. Mafhum dari kalimat tadi apa? Ya, misalnya kebalikannya apa? Ya, kalau dia tidak diwajibkan atasnya nafkah, ya misalnya tidak wajib membayar nafkah orang tersebut, berarti otomatis tidak diwajibkan juga membayarkan fitrahnya, kecuali budak yang kabur. Nah, budak yang kabur itu tidak wajib diberi nafkah, tapi wajib dibayarkan fitrahnya. Ya, hati-hati. Kasus yang pertama yang kedua beda. Itu kaidahnya undang-undangnya seperti itu. Ya, pengecualian mantukan wa mafhuman. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak seperti itu? Ya. Oke, berapa yang dibayarkan? Kalau dari hadis kita melihat 1 sa' ya. Kemarin kita bahas 1 sa' itu sama dengan 4 mud ya. 1 mud itu seperti menggenggam menggenggam beras dengan 2 tangan. Ya, menggenggam beras. Nah, di zaman Nabi itu ada ukuran sa' dan mud ya. Ada gelasnya lah gitu. Ada gelasnya, ini kalau penuh segini 1 sa' namanya gitu. Pernah lihat itu enggak, takaran beras untuk masak di Magicom gitu. Nah, kayak gitu, tapi 1 sa' 1 mud gitu ya. Ada yang 1 sa' lebih gede, berarti kan 4 kali lipat mud ya. Kalau mud lebih kecil itu 1/4 dari sa' itu. Nah, harusnya bayar segitu, cuman sekarang nggak ditemukan lagi yang kayak gitu. Nah, bayarnya berapa? Ditakar oleh orang, banyak perbedaan pendapat ya. Nah, ada orang mengatakan ya 1 mud itu, ya kita ambil saja pendapat yang paling baku ya, 675 gram kemarin kita bahas ya untuk bayar fidyah. Ya, 1 mud itu 675 gram. Berarti kalau kewajiban zakat fitrah itu 1 sa' berarti sama dengan berapa? 2,7 kilogram. Bulatkan saja jadi 3. 2,7 gram atau 2,7 kilogram. Bulatkan jadi 3. Nanti ada lagi yang berpendapat 3,5 ada. Ya, ada. Ya mau bulatkan supaya aman 5 kilo terserah gitu. 5 kilo beras ya. Kalau hitungannya liter 0,688 liter. Berarti kalau 1 sa' berapa? 2,752 liter. Berarti 2,8 liter atau 3 liter atau lebih gitu. Ya, 3,5 kilo atau 3,5 liter, ada yang mengatakan itu ada. Mau bayar 5 liter terserah, mau bayar 5 kilo terserah gitu. Ya. Itu dalam mazhabnya jumhur. Dalam mazhab Hanafi 1 sa' itu 3,8 kg. Ya berarti Hanafi lebih banyak berasnya yang di zakatnya itu lebih banyak daripada jumhur ya. Ingat 3,8 kg. 3,8 kg ya, 3,8 kg. Ya. Berarti kalau jumhur 2,7, kalau Hanafiyah 3,8 kg seperti itu. Apakah semua yang dikeluarkan tadi kan 1 sa' ya. Orang yang dikeluarkan sudah. Yang dikeluarkan berapa 1 sa'? 1 sa'-nya apa? Ya bisa dipahami ya berapa yang mau dikeluarkan ya. 3,8 kalau mazhab Hanafi, kalau mazhab jumhur 2,7 ya, 2,7 seperti itu. Ada yang mengatakan 2,75, genapkan 3 boleh, genapkan 5 lebih bagus lagi ya, supaya aman gitu. Ya tapi mau ikut pemerintah lebih bagus lagi. Misalnya pemerintah menetapkan sekarang berasnya segini, ya udah terserah gitu. Ya, yang penting ukurannya segitu, jaga-jaga aja, jaga-jaga aman. Ngambil pendapat salah satu boleh, karena ini semuanya kan takaran kira-kira dari orang-orang yang menakar ini ya. Jadi para ulama itu ada yang mengatakan segini banyak pendapatnya. Nah, jenis yang dikeluarkan apa gitu? 1 sa' apa gitu? Berarti kan 1 sa'. Ya, 1 sa' apa? Ya. Makanan pokok suatu negeri, ya. Makanan pokok suatu negeri. Tapi maksudnya makanan pokok suatu negeri di mana dia berada. Misalkan orang di Mesir, berarti dia bayar zakatnya pakai apa? Pakai gandum. Kalau misalnya orangnya di Indonesia bayarnya pakai beras gitu. Nah, tapi apakah semua makanan pokok boleh dibayarkan zakat fitrah? Tidak, cuma 14 macam makanan pokok yang boleh jadi zakat fitrah. Cuma 14 makanan pokok yang boleh jadi zakat fitrah. Artinya kalau bukan itu makanan pokoknya dia nggak boleh itu, ya, nggak boleh itu. Ya, apa itu yang 4? Rumusnya. Billahi sal syaikha li ramzin haka mathala an fawri tarki zakatal fitri lau jahila. Ya, ambil huruf-huruf awalnya. Billahi sal dhi ramzin haka mathala an fawri tarki zakatil fitri lau jahila. Ya. Billahi, huruf awalnya apa? Ba, burun. Apa itu burun? Gandum. Atau orang lain sering nyebut juga dengan kumhun. Jadi burun atau kumhun itu sama ya. Bur dan kumh itu sama. Yang kedua, billahi sal, huruf awalnya sin. Apa itu? Sultun apa? Gandum juga, sejenis gandum. Jadi ada gandum kumuh namanya, ada gandum bur, ada gandum sult. Ya, ada gandum sult namanya. Sultun namanya. Nama gandum itu, gandum pokoknya. Ya. Billahi sal syaikha, apa itu? Shin, apa?
syair. Ya. Apa itu syair? Gandum juga. Ya. Jadi 3 tingkatan pertama itu gandum semua. Ya. Gandum yang paling utama adalah bur, setelahnya ada sult, setelahnya ada syair. Ya. Billahi sal syaikha dhi ramzin. Dhi itu apa berarti? Zal. Apa itu zal? Zurrah. Apa itu zurrah? Jagung. Ya, jagung. Setelah itu ada orang nggak orang makanan pokok jagung? Ada. Sagu aja ada. Gitu. Apalagi jagung. Billahi ba sal sin syaikha shin terus dhi zal terus ramzin. Dhi ramzin. Berarti ra, apa itu ra? Ruz, beras. Ya, berarti beras nanti boleh dizakatkan ya. Ya. Haka masala. Haka berarti ha, apa itu ha? Himmasun ya. Ha mim sod. Mimnya kasih tasydid. Himmasun. Apa itu artinya? Kacang. Himmasun, kacang ya. Billahi sal syaikh di ramzin haka masala mim. Ya, masala mim. Apa itu mim? Mashin, tahu mashin enggak? Mash. Biji-bijian. Biji-bijian ya. Nah, itu sepotong. Nah, ya. Billahi sal syaikh di ramzin haka masala ya. Billahi ba bur billahi sal sin sultun syaikha syair ramzi di zal apa zurah ramzin haka dulu ramzin dulu ruz terus haka ha apa himmasun ya himmasun. Bagusnya tulis Arabnya. Kenapa? Karena nanti kadang di artinya beda gitu. Jadi kita nyangka itu kacang, cuman kacang yang seperti apa yang himmasun itu beda gitu. Sama seperti burun, sultun, syair. Kalau misalnya kita bikin bahasa Indonesianya, kita bikin 1 gandum, 2 gandum, 3 gandum, kan bingung gitu. Nanti di Mesir itu ada yang bur, ada yang kumh, ada ya, yang sult, ada yang syair, ada. Beda-beda semua gandumnya itu, jenis gandumnya ya. Billahi sal syaikh di ramzin haka masala ya. Potongan yang kedua, an fawri tarki zakatil fitri lau jahila. An berarti ain, apa itu? Adas. Adas itu tahu nggak? Adas itu jenis makanan, ya kacang juga ya. Di Mesir itu terkenal itu. Ada orang makan adas, ada namanya kacang adas. Gitu. Pokoknya adas lah namanya adas gitu. Ya, adas. Terus an fauri fa. Ya. Billahi sal syaikh di ramzin haka masala an fauri. Apa itu fa? Full. Kacang tanah ya, kacang juga, kacang full ya. Kacang juga, kacang-kacangan itu. Ya. An fauri tarki ya. Ta berarti apa? Tamrun ya, tamarun, kurma. Baru kurma. Ya. Habis itu an fauri tarki zakatil fitri. Zai itu zabib. Zabib itu anggur cuman yang sejenis kismis. Pernah ngeliat kismis yang warna kuning? Nah, itu zabib namanya. Itu zabib. Nah, zabib namanya itu. Itu anggur tapi sejenis yang gitu ya. Zabib namanya. Bukan anggur yang bulat ya. Kalau anggur itu namanya ainab. Kalau yang itu namanya zabib. Zabib itu anggur gitu ya, anggur lah namanya gitu. Intinya wajib zakat lah gitu. Ya, wajib zakat zabib itu ya. Misalnya apa namanya? Boleh dibayarkan zakat dengan itu ya. Terus aqitun, hamzah qaf ta. Aqitun ya. Apa itu? Susu kental. An fauri tarki zakatil, kan al-fitri, alif tuh, alif lam awalnya. Alifnya itu ya, hamzahnya itu. Aqitun, susu kental. Aqitun, susu kental. Aqitun ya, aqitun, hamzah qaf ta, aqitun ya. Terus an fauri tarki zakatil fitri lau jahila. Lam, apa itu lam? Labanun, susu cair ya. Jadi kalau aqitun susu kental, labanun susu cair ya. Terakhir jahila, jim itu apa? Jubnun, apa artinya? Jubnah, keju. Nah, itu tertib urutannya ya. Jadi yang paling derajat paling atas sampai ke bawah itu tertib ya. Ulangi. Billahi sal syaikh di ramzin haka masala an fauri tarki zakatal fitri lau jahila ya. Kaidahnya itu aja ngurutnya ya. Jadi kalau ngafal satu-satu biasanya lupa urutannya ya. Urutannya hafal itu saja. Nanti ambil huruf awalnya semua ya. Billahi ba burun sal sultun ya, syaikha syair di zurah ramzin ruz haka himmasun. Terus masala mash ya, mashin. Terus an adas ya, fauri full, tarki tamr ta ya, zakati zabib ya, al fitri alifnya itu aqitun, terus lau labanun jubnun jahila ya, maksudnya jahila itu jimnya jubnun ya.
Hafal? Billahi sal syaikha dhi ramzin hakama salah an fawri tarki zakatal fitri lau jahila. Ya. Billahi sal syaikha dhi ramzin hakama salah an fawri tarki zakatil fitri lau jahila. Billahi sal syaikha dhi ramzin hakama salah an fawri tarki zakatil fitri lau jahila. Ya. Ulamanya ya. Billahi sal syaikha di ramzin haka masala an fawri tarki zakatil fitri lau jahila. Pas. Kalau orang bikin syair pas ya. Enggak ada itunya. Jadi syair itu enggak dipotong-potong di tengah. Syair enggak dipotong-potong di tengah. Ulama membuat kenapa ahli bahasa itu memotong syair di ujung itu karena memang pas nazamnya segitu ya. Potong-potongannya jelas ya. Itu kan masuk ya semuanya itu. Ya kalau mau lengkapnya sebenarnya dia 2 baris, cuman yang intinya itu ya. Billahi sal syaikha di ramzin haka mathala an fawri tarki zakatal fitri an fawri tarki zakatil fitri lau jahila hurufu awwaliha ja'at murattabatan asma'u quti zakatal fitri lau aqila. Pas. Kalau itu syair itu pas, jangan dipotong-potong. Karena iramanya harus seperti itu ya. Jadi orang membuat nadanya itu masuk ke dalam syairnya itu. Jadi kalau misalnya orang mengharapkan musik itu repot sekali. Gimana caranya syair-syair Arab itu mau disenandungkan? Karena membuat syair itu nadanya dulu ya. Jadi pasti beda. Orang bikin syair asal-asalan coba dipakai nada itu nggak akan masuk. Karena ada ilmunya itu, ada ilmunya, ilmu adab ya untuk membuat syair-syair itu ya. Ingat, itu tertibnya. Nah, orang ya burun apa tadi? Billahi sal syaikha di ramzin hakama salah an fawri tarki zakatil fitri lau jahila. Hafal tertulis belum? Billahi sal syaikha dhi ramzin hakama salah an fawri tarki zakatil fitri lau jahila. Billahi sal syaikha dhi ramzin hakama salah an fawri tarki zakatil fitri lau jahila. Ya. Ngafalnya awalnya aja. Yang aja billahi sal berarti ba burun. Sal sultun, syaikha syair. Billahi sal syaikha dhi zurah ramzin ruz ya haka apa ha ya himmasun masal kalau masalah mim mash ya mashi an adas fauri full tarki tamar ya zakati zabib ya al fitri akitun ya lau labanun jahila jubnun ya. Ini tertib urutannya ya. Nanti ya orang yang bayar zakat fitrah ya dia harus membayar dengan makanan pokok kampungnya. Kalau termasuk yang 14 ini ya. Dia boleh membayarkan ini atau yang lebih tinggi derajatnya daripada ini. Ingat, tapi tidak boleh pindah ke yang lebih bawah. Contoh, orang Indonesia apa? Ruz tingkatan yang keberapa? 5. Ya, billahi sal syaikha dhi ramzin 5 ruz. Nah, orang Indonesia boleh bayar pakai beras, boleh bayar 4 di atasnya. Tapi lebih afdal tetap bayar pakai beras. Ya, ini kalau dia berada orang Indonesia dan berada di Indonesia ya. Ya. Ingat, berarti yang zakat fitrah itu adalah makanan pokok dia di mana dia berada, ya, di mana dia berada atau yang lebih tinggi derajatnya daripada itu. Berarti kalau orang makanan pokoknya burun ya, atau kumhun, burun sama kumhun sama ya. Sama derajatnya ya. Burun atau kumhun sama-sama gandum, boleh enggak dia bayar zakat fitrah dengan yang lain? Boleh enggak? Burun boleh enggak? Burun itu tingkatan keberapa? Pertama, billahi. Boleh apa tidak bayar dengan yang lain? Tidak. Kenapa? Karena dia tingkatan paling tinggi. Nah, kalau orang makanan pokoknya keju, misalkan jubnun, berarti dia boleh bayar pakai keju atau yang di atas yang lainnya 13 tadi, boleh. Semuanya 14 itu saja makanan pokok ya, makanan pokok. Nah, makanan pokok ini maksudnya makanan pokok kampungnya ya, bukan makanan pokok dia. Anggap di kampungnya makannya beras, kita Indonesia makan beras, tapi ada orang makan pokoknya daging misalkan atau ayam. Itu enggak ada ya. Dia tetap bayar beras bukan ayam. Meskipun dia makanan pokok pribadinya adalah ayam gitu. Ya. Dan tidak ada zakat ayam beras itu enggak ada. Apa ayam apa namanya? Ikan, daging itu enggak ada. 14 makanan pokok yang di atas ini saja ya. 14 makanan pokok. Billahi syaikhodhi ramzin hakama salah. Billahi sal syaikhodhi ramzin hakama salah. An fawri tarki zakatil fitri lau jahila. Nah, lau jahila itu kaidahnya ya. Oh. Bisa dipahami ya? Ya itu ya. Bisa dipahami? Ya. Terus kalau seandainya ini kasusnya sedikit agak itu ya. Jadi seorang anak itu bayar zakat fitrahnya siapa sih? Dia apa orang tuanya? Pertanyaannya kita balikan dulu. Kaidahnya kapan? Kapan seorang wajib dibayarkan zakat fitrahnya? Ketika dia masih dinafkahi oleh orang lain, orang tuanya gitu. Jadi seorang anak kalau masih dinafkahi berarti dia
dibayarkan zakat fitrah. Masih dinafkahi bukan berarti kalau udah gede masih dikasih duit sama orang tuanya, tetap bukan. Maksudnya dalam syariat Islam, dalam kaidah undang-undang nafkah ya, kapan seorang itu masih wajib, orang tua wajib membayarkan nafkah anaknya? Sampai dia balik. Setelah dia balik, orang tua tidak wajib memberikan dia nafkah. Ya, sedekah lah namanya gitu. Jadi kalau orang tua udah balik nih, ya, orang udah balik itu orang tua tidak wajib membayar nafkah untuk anaknya. Dia cari sendiri, berarti dia wajib bayar sendiri. Dia wajib bayar sendiri. Ingat ya, anak yang sudah balik dia wajib bayar sendiri. Nah, kalau nggak punya duit gimana? Minta sama orang tuanya. Atau bilang sama orang tuanya. Nah, jadi kaidahnya gini, kalau orang tua mau bayarin, kalau suami mau bayarin istri kan tanggungan suami, ya. Istri dibayarin, tapi anak enggak gitu. Anaknya udah balik ya. Kalau mau bayarin istri, nggak perlu minta izin istri. Ya, misalnya minta izin ke istrinya, mau bayarin zakat kita nih, nggak perlu. Tapi kalau kalau bapak mau bayarin zakat anaknya udah balik, ya, dia harus minta izin. Kalau nggak izin, nggak dianggap zakat fitrah. Anaknya tetap harus bayar zakat. Yang tadi itu cuma dianggap sedekah biasa. Ya, anak yang sudah balik dia tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya, otomatis tidak wajib dibayarkan zakat fitrahnya oleh orang tuanya, bayar sendiri. Ya, kalau sekarang kan orang balik ya, kalau mungkin ini kan kaidahnya kalau zaman-zaman para ulama dulu orang balik mah udah kerja semua, misalnya udah punya kemampuan. Sekarang kan orang enggak gitu, udah tua masih aja nyusahin orang tua gitu kan, sudah tua masih menyusahkan orang tua seperti itu. Nah, akhirnya kan masih dikirim. Nah, caranya gimana? Kalau seandainya kan biasanya kasusnya di pondok-pondok ya, orang yang lagi di pondok dikirimin duit sama orang tuanya. Nah, orang tuanya ya lebih baik bayarnya zakatnya di mana? Di kampungnya apa di mana dia berada? Di mana dia berada itu lebih baik ya. Di mana dia berada itu lebih baik. Orang lagi di Mesir, orang Indonesia lagi di Mesir, lebih baik bayarnya di Mesir. Ya. Kalau orang Mesir di Indonesia baiknya bayar di Indonesia dengan makanan pokok Indonesia. Tadi kita sudah bahas ya seperti itu. Nah, kalau seandainya ada orang tinggal di Sumatera, pondoknya di Jawa, orang tuanya ngirimin duit biar anaknya yang bayar sendiri. Kayak gitu caranya ya. Orang tua kirimkan duit, jadi minta duit ke orang tua, bayar sendiri zakatnya. Caranya seperti itu. Jangan, atau bilangkan ke orang tua, "Ma, Pa, bayarkan zakat. Saya mewakilkan zakatnya ntar meskipun duitnya orang tua." Tapi lebih bagus seperti itu. Kirimkan duit, nanti anaknya yang bayar sendiri ya. Orang tua ngirimkan duit ke anaknya, biarkan anaknya bayar sendiri. Bayarnya pakai beras. Ya seperti itu ya. Seperti itu masalahnya. Bisa dipahami ya. Jadi anak yang sudah balik itu tidak tanggung jawab nafkah orang tua, otomatis tidak wajib orang tuanya membayarkan zakat fitrahnya dia, tapi dia wajib zakat fitrah, wajib bayar sendiri seperti itu ya. Hati-hati ya, ini begitu bagi para orang tua, jangan ujuk-ujuk bayarin zakat anaknya sendiri tanpa diomong-omongin sama anaknya, itu nggak diterima zakatnya sebagai zakat fitrah anaknya, artinya anaknya belum bayar zakat fitrah itu ya. Kalau belum tahu berarti udah habis ini tahu ya. Jadi ya, kalau yang dengar ini orang tua punya anak ya, yang anaknya sudah balik, jangan langsung dibayarkan zakat fitrahnya ya. Bayar zakat fitrah sendiri boleh, bayar istri boleh, anak yang belum balik boleh, tapi kalau punya anak yang sudah balik jangan dibayarkan dulu zakat fitrahnya ya. Caranya gimana? Kalau misalnya dia nggak mampu bayar zakat fitrah sendiri, kasih duit biar dia bayar sendiri, itu lebih baik ya. Atau minta izin, saya bayarkan gitu, misalnya bapaknya minta izin ke anaknya bayarin padahal duit bapaknya gitu kan, misalnya seperti itu. Nah, tapi kalau suami nggak perlu minta izin ke istrinya gitu, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Loh, anak yang sudah balik seperti itu. Lebih baik membayarkan zakat di mana orang tersebut berada. Ya. Misalnya ada orang Bogor di sini, sekarang lagi di Bekasi, bayar zakatnya di Bekasi. Lebih baik ketika membayarkan zakatnya. Gitu. Nah, ada orang yang di mana lah, pokoknya di mana dia berada, lebih baik membayarkan zakat ketika di mana dia berada itu dengan makanan pokok di mana dia berada itu. Misalnya ada orang Indonesia di Mesir, bayar zakatnya di Mesir lebih baik, dan bayar zakatnya dengan gandum ya di Mesir gitu. Karena Mesir makan pokoknya kan gandum ya. Namanya apa ya? Pokoknya ada sejenis kayak roti gandum dibikin roti gitulah istilahnya seperti itu ya. Yang gitu ya. Intinya makanan pokok 14 tadi ya. Bisa dipahami ya masalah anak yang sudah balik ya. Hati-hati ya. Kalau yang mendengarkan anak-anak berarti sadar kalau antum sudah balik cari sendiri duit. Kalau nggak mampu minta ke orang tua bayar sendiri. Ya. Nah, tinggal kita dua masalah lah seperti itu ya. Boleh nggak diganti dengan uang? Itu kan tadi secara asal ya, semuanya kaidah asal ya. Kita bayarnya dengan 1 sok beras ya, kalau di Indonesia berarti kan, atau 1 sok makanan pokok yang tadi di mana kita berada gitu. Ya 3 kilo atau 5 kilo lah, anggaplah seperti itu kasarnya lah, kita cari aman ya. Cuman kalau ngambil pendapat 2,7 boleh, genapan jadi 3 sempurna. Ya genapan jadi 3 saja udah cukup. Kalau diganti dengan uang boleh tidak? Kalau jumhur berpendapat bahwasanya harus dengan beras. Siapa itu jumhur? Maliki, Syafi'i, Hambali. 3 mazhab itu pendapat harus dengan makanan pokok suatu kampung. Harus. Berarti dengan uang boleh nggak dalam 3 mazhab ini? Tidak boleh. Dalam 3 mazhab ini. Dalam mazhab Hanafi bagaimana? Dalam mazhab Hanafi boleh pakai uang dan boleh pakai makanan pokok. Terserah, boleh milih.
Tapi secara asal mana? Secara asal intinya gini ya, memahami mazhab Hanafi itu gini ya. Bayarnya itu pakai zakat beras. Iya, beras tuh. Tapi kalau mau pakai uang boleh gitu ya. Itu dalam mazhab Hanafi gitu memahaminya ya. Ya. Boleh bayarnya dengan, jadi mazhab Hanafi bayarnya zakatnya dengan apa? Beras. Tuh. Dengan uang boleh nggak? Boleh gitu. Tapi kalau dalam jumhur bayar zakatnya dengan apa? Beras. Boleh nggak dengan uang? Tidak boleh gitu. Nah, nanti ulama Hanafi berbeda pendapat. Afdalan uang apa beras ya? Nah, ada yang mengatakan beras lebih afdal, ada yang mengatakan uang lebih afdal. Nanti punya pendapat masing-masing. Nah, Syekh Mahmud Shaltut ya, Syekh Mahmud Shaltut pernah berfatwa seperti ini ya, mengatakan ya, kalau saya berada di desa saya bayarnya pakai beras, tapi kalau saya di kota saya bayarnya pakai uang. Kenapa? Karena kebutuhan ya, orang kota kalau dikasih beras ya itu rada repot tuh, rada repot, mendingan dikasih duit lebih gampang ya, lebih gampang. Maksudnya lebih gampang itu nanti orang yang nerimanya itu lebih, kalau nerima beras itu kadang misalnya nih orang miskin, satu-satunya orang miskin di kampung itu ada 50 kakak, dia miskin, berarti 49 dikali 3 kilo, berapa beras yang akan dia simpan itu? Nanti busuk gimana itu? Repot kan? Nah itu makanya nanti ada yang mengatakan boleh itu, ya kita berarti kalau boleh mengikut mazhab Hanafi, boleh mengikut mazhab Hanafi. Tapi lebih kalau mengambilnya itu kan, mengambilnya itu. Kalau lebih kira-kiranya ya lebih bermanfaat bagi dia duit daripada beras seperti itu. Itu Syekh Mahmud Shaltut. Nah, kalau Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahwasanya kenapa di zaman Nabi itu pakainya beras, pakainya gandum ya, pakainya makanan pokok bukan itu, karena pertama alasannya waktu itu uang masih sedikit ya, uang masih sedikit. Justru ketika itu sulit pakai uang daripada pakai makanan pokok. Nah, kalau sekarang kebalik ya, makanan pokok yang sulit, ini yang mudah gitu. Ini yang mudah seperti itu. Yang kedua alasannya adalah karena nilai tukar mata uang ketika itu masih berubah-ubah, sering berubah, jadinya kursnya berubah-ubah lah gitu seperti itu. Jadi agak susah kalau bayar pakai itu. Nanti tiba-tiba naik harganya pas itu kan repot gitu kan. Intinya beras juga gitu. Nah, tapi ada nih salah satu solusi yang bagus tuh. Jadi gini, panitia zakat berjualan. Berjualan apa? Jualan beras. Jualan beras ya. Panitia zakat jualan beras ya, panitia zakat jualan beras. Jadi mereka beli beras banyak, udah mereka kilo-kilokan sesuai dengan aturan zakat fitrah. Kita bawa duit, kita beli berasnya, beras itu yang kita zakatkan. Nanti dia juga yang bagiin gitu. Jadi kita gampang mah. Ada jenis ini ada di kampung-kampung banyak sekali seperti ini. Ya, ini sangat simpel sekali kayak gini. Jadi kita bawa duit saja, ya bawa uang. Ya, dia mau ngambil keuntungan boleh nggak? Kalau seandainya itu akadnya jual beli berarti boleh dia ngambil keuntungan, kan dia jual beras, boleh. Tapi kalau akadnya wakil, kalau akadnya itu kan beda. Kalau akadnya jual beli boleh ngambil keuntungan boleh, karena dia akadnya jual beli. Ya, kalau akadnya jual beli seperti itu. Nah, jadi panitia zakat beli beras banyak ya dari apa namanya istilahnya? Tempat ya kalau di sawah-sawah itu ada gedung yang untuk jemur padi tuh. Nah, itu. Biasanya kan beli dari situ lebih murah tuh, langsung beli kiloan banyak, langsung di plastik-plastikan. Ya satu plastik itu tuh 1 zakat fitrah. Ntar kita dari rumah bawa uang, nanti kita beli berasnya kita serahkan ke panitia itu lagi. Nah, kita ambil berasnya dalam rangka jual beli, kita serahkan dalam rangka zakat seperti itu. Nah, itu lebih bagus lagi. Makanya lebih baik zakat pakai beras saja, ya. Kan sebenarnya gampang aja beli beras, itu lebih bagus ya. Lebih keluar dari perbedaan pendapat. Artinya di mazhab Hanafi boleh, di mazhab Jumhur boleh. Tapi kalau pakai uang di mazhab Hanafi boleh, di mazhab Jumhur nggak boleh. Tuh, seperti itu ya. Pakai beras saja, sebaiknya pakai beras. Kalau mau pakai uang boleh tapi mengikut mazhab Hanafi seperti itu, ya. Bisa dipahami ya? Itu masalah berganti makanan dengan uang, mengganti makanan pokok dengan uang seperti itu. Terakhir, penting sekali ini ya. Ketika membayar zakat wajib berniat. Jadi nggak ngasih-ngasih gitu aja. Itu sedekah namanya. Ya. Ketika memberikan, kapan niatnya? Ketika memberikan itu ya. Pak, ini zakat saya. Dalam hati ngatakan ini zakat fitrah saya. Minimal ngatakan itu, ini zakat fitrah saya. Gitu. Kalau mau lengkap, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Ya kalau untuk orang lain misalnya an zaujati atau aman talzamuhu nafaqatuhu, ya. Talzamuni nafaqatuhu misalnya. Ya, kalau saya membayar zakat fitrah untuk diri saya atau untuk diri saya dan orang yang wajib saya nafkahi gitu. Kalau misalnya orang lain juga. Kalau dia niat sendiri, istrinya kan belum diniatkan, enggak sah ya. Istrinya juga diniatkan gitu. Ya, jadi intinya ketika membayarnya itu proses serah terimanya itu ada niat dalam hati menyerahkan zakat fitrah. Ya. Jangan cuma ngomong sedekah ya. Kalau sedekah aja ya sedekah bukan zakat fitrah. Ngomong ini zakat fitrah gitu. Ya, misalnya itu enggak sulit sih, gampang kan gitu. Pokoknya pas ngasih dalam hati ini fitrah. Ini fitrah udah gitu aja ya. Ini fitrah udah selesai gitu. Penting ada dalam hati itu ya. Kapan waktu niatnya itu? Ketika menyerahkannya itu ya, ketika menyerahkan itu. Nah, kalau kita pakai wakil gimana? Kalau kita pakai wakil atau pakai amil ya.
Amil sama wakil beda ya. Amil sama wakil beda. Kalau amil ditunjuk pemerintah, kalau wakil tidak ditunjuk pemerintah. Misalnya nolong misalkan itu wakil. Kalau ditunjuk pemerintah namanya amil. Ya, yang wajib yang boleh menerima zakat itu amil, tapi wakil tidak. Ya. Apa hukumnya? Bagaimana niatnya? Kapan niatnya? Yang wajib niatnya adalah ketika kita menyerahkan kepada wakil atau kepada amil. Nah, amil dan wakil itu ketika menyerahkan kepada yang berhak itu tidak perlu berniat, tapi lebih baik dia berniat juga. Jadi 2 kali niat gitu. Ya. Nah, kalau seandainya pas nyerahkan ke wakil atau nyerahkan ke amil kita lupa niat, boleh nggak? Bagaimana status zakat fitrahnya? Dia boleh tetap berniat meskipun setelah memberikan kepada amil dan wakil dengan syarat, ya, amil dan wakil belum menyerahkan kepada yang berhak, Ya, intinya kalau misalnya nggak ada niat berarti bukan zakat fitrah ya. Berarti kalau bukan zakat fitrah belum gugur kewajiban zakat fitrah, harus bayar zakat fitrah lagi. Kenapa bilang lagi, kan belum pernah bayar zakat fitrah ya. Harus bayar zakat fitrah gitu. Ya, kalau nggak niat langsung nih, misalnya kita cuma ngasih doang nggak ada niat, ya udah, berarti sedekah itu. Ya, harus ada niatnya. Kalau ngasih ke wakil, pas kita ngasih ke wakilnya itu, ya, boleh zakat fitrah. Atau kalau misalnya lupa, boleh niat setelah ngasihkan itu, tapi sebelum dia ngasihkan ke amil atau wakilnya, ngasihkan ke yang berhak. Kalau amil dan wakilnya sudah ngasihkan ke berhak, lalu kita baru niat, itu sama aja nggak ngasih zakat fitrah, ya. Berarti bayar zakat fitrah lagi gitu. Ya, hati-hati, ini masalahnya sering dilupakan ya niatnya. Dan yang terakhir, dianjurkan ketika membayar zakat fitrah itu berdoa, Allahumma ja'alna maghnaman wa la taj'alna maghraman. Ya, ketika membayar zakat fitrah itu dianjurkan berdoa, Allahumma ja'alna maghnaman wa la taj'alna maghraman. Allahumma ja'alna maghnaman wa la taj'alna maghraman. Ya, itu berkenaan dengan zakat fitrah. Besok kita sedikit lagi masalah siapa yang berhak mendapatkan zakat. Nah, ini penting sekali ya. Ini karena orang sering salah kaprah nih kan. Pelajar apakah berhak mendapatkan zakat, ini nanti kita bahas ya. Masuknya asnafnya yang kemana? Budak yang mana? Tadi kita sudah budak itu banyak sekali. Nah, budak yang mana yang berhak menerima itu? Ya. Ibnu Sabil, apakah semua Ibnu Sabil itu mendapatkan? Apakah orang dalam rantau semuanya wajib bayar zakat? Lihat dulu. Ya, lihat dulu nanti. Ya. Makanya kita bahas besok berkenaan dengan hal-hal yang siapa saja yang berhak menerima zakat. Tapi secara masalah zakat fitrah semuanya sudah selesai. Nah, kita ulang sedikit ya supaya paham ya. Siapa yang wajib bayar zakat fitrah? Pertama, orangnya muslim. Yang kedua, merdeka dengan catatan yang tadi. Yang ketiga, apa? Mendapatkan hidup, atau misalnya hidup dia sedikit saja di bulan Ramadan dan sedikit saja di bulan Syawal. Ya. Ini kasusnya yang paling populer adalah bayi dan orang yang meninggal di masa-masa itu. Ya. Yang keempat, punya kelebihan harta dari kebutuhannya. Kalau pas-pasan berarti nggak wajib. Punya kelebihan, nah kelebihannya itu yang diberikan. Nah, kalau kasusnya dia punya kelebihan tapi tidak memenuhi standar zakat fitrah, apakah dia wajib? Misalnya dia cuma punya setengah sok, wajib nggak bayar? Yang setengah itu, bayarkan yang setengah itu. Ya, meskipun ada cuma setengah, ada. Karena apa? Karena misalkan kita punya tanggungan 5, kita bisa bayar 2 kan tadi? Ya, siapa yang bayar 2 pertama? Siapa saja itu? Diri sendiri pertama, terus istrinya. Yang lainnya ya udah nggak usah dibayar karena nggak sanggup. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Tuh. Berapa takaran yang dibayarkan? 1 sok, atau 1 sok itu sama dengan 4 mud. 1 mud sama dengan 675 gram atau 0,688 liter. Ya, kalau berarti 1 sok itu berapa? 2,7 kilogram, 2,7 kilogram atau 2,7 sekian liter ya, 2,8 liter gitu. Digenapkan jadi 3 kilo dan 3 liter gitu. Seperti itu ya. Nah, apa yang dikeluarkan? Makanan pokok dari suatu kampung di mana dia berada gitu. Ya. Dan makanan pokok apakah semuanya? Tidak, hanya 14. Apa tadi? Billahi sal syaikh ramzin hakama salah anfauri tarki zakatil fitri lau jahila. Ya. Billahi sal syaikh ramzin hakama salah anfauri tarki zakatil fitri lau jahila. Nah, kalau soalnya dinyanyiin seperti itu terus kok nggak lengkap lagunya, berarti ada yang ketinggalan gitu. Itu aja. Nada Arab itu kayak gitu caranya. Makanya nggak boleh dipotong di tengah supaya itu nadanya itu untuk fungsinya menyempurnakan syair. Kalau syairnya dipotong di tengah, gimana kita menetapkan nadanya? Nadanya itu berfungsi dalam syair gitu. Ya, seperti itu. Nah, itu kita cukupkan sampai di sini dulu, kita lanjutkan besok. Ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.